Kalau kalian lulus SMA di tahun ini, this video is for you. Halo semuanya, aku Opi and this is a Big Sisters Advice. Oke, so kenapa aku bikin video ini? Karena video ini aku dedikasikan untuk diri aku sendiri di masa lalu. Ketika aku habis lulus SMA, aku tuh benar-benar bingung hidupnya mau dibawa kemana. Ketika teman-teman lain apply SNMPTN, teman-teman apply SBMPTN, teman-teman apply ujian mandiri, teman-teman kerja, aku bingung aku mau apa. Aku bingung aku mau ngapain. There's a lot of things in my mind. Sebagai anak yang baru lulus SMA, yang umurnya 20 tahun aja enggak, mungkin aku pada saat itu berpikir I'm mature enough, padahal ketika aku lihat lagi anak 18 tahun, 17 tahun itu it's not that mature. Aku tidak sedewasa itu untuk menentukan hidup aku mau dibawa kemana. I'm 26 dan aku baru sadar itu. Ternyata aku waktu lulus SMA itu sekecil itu. Aku waktu lulus SMA itu tidak seharusnya overthinking. Aku waktu lulus SMA itu tidak seharusnya memikul beban yang seberat itu. Harusnya problem solving yang aku lakukan ketika aku berumur 17-18 tahun itu dibantu sama orang yang bisa lebih berpikir jernih. Karena mungkin pada saat itu cara pikir aku cukup hitam putih. Sedangkan kalau sekarang kita ada yang namanya gray area, ada yang namanya hidup nggak selalu hitam dan putih lah. Ada yang namanya grey, ada yang namanya abu-abu. You don't have to be black, you don't have to be white. Kalian tidak harus memilih A, kalian tidak harus memilih B. Tapi banyak pilihan C, D, F, G sampai Z. You have a lot of option actually. But at that time, I feel like that, oh my God, this is the end of my life. It's actually really sad karena betapa lulus dari SMA itu membingungkan, terlebih kalau misalnya kalian tidak memiliki jalan yang sama dengan teman-teman kalian. Mungkin untuk teman-teman yang baru lulus SMA terus daftar kuliah itu lebih easy buat mereka, tapi pada saat itu aku memilih untuk gap year 2 tahun malah dengan alasan ekonomi pada saat itu, dan alasan aku gak boleh keluar kota juga. Aku memaksa untuk keluar kota, tapi ternyata nggak bisa juga. Aku merasa hidup aku selesai, hidup aku runtuh, aku merasa failure dan lain sebagainya. So this video it's for you so that kalian adik-adik yang baru lulus SMA atau akan lulus di tahun ini tidak merasa kalian adalah failure. Karena sebenarnya hidup masih berjalan sampai sekarang, but ya, aku 26 dan aku sangat-sangat bersyukur karena aku survive di waktu aku lulus SMA, karena aku bertemu dengan teman-temanku yang seperjuangan, jadi aku tidak merasa sendirian. So, if you're taking a gap year this year, please find your friends. Temukan teman seperjuangan kalian. Jangan bikin kalian sendiri, jangan mengisolasi diri kalian sendiri. It will make worse. Serius, kalian harus cari teman, terutama teman yang seperjuangan. Kalaupun tidak seperjuangan, teman yang suportif, yang meskipun beda jalan tapi dia tetap dukung kalian. Karena kalau misalnya kalian mengisolasi diri kalian di kamar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu bakalan lebih buruk lagi keadaannya. Jadi kalian harus find the friends. Gak perlu banyak-banyak, satu aja cukup gitu loh. Temen yang bisa bantu kita, temen yang suportif, temen yang bikin kita happy. Pokoknya jangan mengisolasi diri aja. Cukup, satu aja cukup. Banyak lebih baik. Selama temennya baik, banyak itu baik. Jadi jangan isolasi diri kalian. Kalau kalian memilih untuk bekerja, it's not so good. Itu juga pilihan yang baik. Kalau misalnya teman-teman kalian kuliah tapi kalian kerja, it's also a good option, a good choice. Kenapa? Karena sekarang tuh mungkin udah normal banget ya. Kalau dulu emang agak aneh gitu, abis lulus SMA terus kerja.
Kalau sekarang wah jauh lebih normal. Kalian tuh nggak punya batasan usia untuk kuliah di umur berapapun. Kalian bisa setelah SMA kalian kerja dulu, terus kuliahnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kalian tuh bisa kuliah di umur berapa aja. Serius, kalian bisa kuliah di umur berapa aja. Jadi kalian nggak perlu worry kalau misalnya kalian ketuaan kuliahnya. Kalian ngerasa aduh S1 tuh harusnya lulus 22 tahun, lulus 21 tahun, lulus 23 tahun. No, kalian bisa lulus S1 di umur 30 bahkan 50 tahun. That's totally fine. Orang itu punya timeline-nya masing-masing. Ada orang yang kerja sukses di usia muda dan baru menyelesaikan pendidikan di usia 50 tahun, dan ada orang yang menyelesaikan pendidikan di usia muda tapi baru dapat kerja, dapat karir cemerlang di umur 50 tahun. That's also fine. Again, timeline orang tuh beda-beda. Aku tuh ingat kata Bhaskara, kalau misalnya hidup itu adalah maraton, bukan lomba lari. Maraton itu gak cepet-cepetan. Maraton itu orang tuh lari dengan pace-nya masing-masing. Bahkan maraton yang kayak kamu ditungguin sampai berhari-hari, it's okay, yang penting kamu akan mencapai finish nantinya. Jadi kalian pasti bakalan nyampe kok, tenang aja. Apalagi kalian masih under 20, that's totally fine untuk bingung. It's okay to be bingung, gak apa-apa bingung sekarang. Tapi please jangan isolasi diri kalian, jangan isolate yourself. Jangan menarik diri dari social life, karena kita tuh makhluk sosial ya. Aku nggak bisa mendinai, meskipun seintrovert apapun kamu, tapi kita tuh makhluk sosial yang butuh untuk bersosialisasi dengan makhluk hidup yang lainnya. I cannot deny. Kenapa aku ngomong kayak gini? Because this is a mistake that I'm doing back then ketika aku gap year. Aku mengisolasi diri aku, and that's really bad. So I don't want you to make the same mistake like I did before. Don't isolate yourself, and it's okay to be bingung. Dan relax. Every single person in this world has their own timeline. Relax, okay? Mau kalian lulus SMA langsung kuliahnya di kuliah favorit, kampus favorit, kampus biasa, kampus swasta, kampus negeri, kampus luar negeri, kampus universitas terbuka, universitas tertutup, that's okay, that's totally fine. Mau kalian di jurusan impian kalian, jurusan yang penting masuk, jurusan yang gak pernah orang-orang denger, jurusan lalalili, that's also okay, that's also fine. You will find a way through your journey. Nikmati prosesnya, nikmati setiap harinya, nikmati hidup kalian. Life is too short to just overthinking. Okay, nikmati setiap detik yang kalian punya, nikmati aja prosesnya. Gak ada satu quote yang aku percaya sekarang, yang aku pegang sekarang. Kita tuh gak akan gagal kalau misalnya tujuan kita adalah pengalaman. Dulu tuh aku merasa gagal, selalu merasa gagal karena aku tuh pengennya menang. Aku pengennya accept. Pengennya dapat diterima, masuk, menang. But now I have nothing to lose karena tujuan aku adalah dapat experience. So, nikmati setiap experience-nya, nikmati setiap prosesnya. Hidup itu journey, guys. Hidup itu ya journey, kayak ya udah nikmati aja setiap journey-nya. Okay? Temukan kebahagiaan di setiap hari, di setiap journey, di setiap proses dalam hidup kalian. Relax and keep going and keep surviving. Good luck.